Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah biologi kelas peternakan 3. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan diskusi tentang sistem hormon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husna Fizuliah, NPM 201070165. Selanjutnya teman saya. Nama saya Siti Parwati, NPM 20107011063 sebagai presenter. Nama saya Taufikur Rohman dengan NPM 2010701064 sebagai pembahas. Nah, langsung aja kita mulai kegiatan diskusi pada sore hari ini. Materi dari sistem hormon akan dipresentasikan oleh Siti Parwati. Pada Siti Parwati dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian hormon. Kelenjar endokrin menghasilkan suatu zat kimia yang memiliki efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh yang disebut dengan hormon. Hormon juga membawa pesan kimiawi antar sel. Perbedaan sistem syaraf dan sistem hormon yaitu pada sistem syaraf, sinyal yang dibawa berupa impuls saraf. Impuls saraf berjalan cepat karena dihantarkan melalui serabut saraf. Organ target biasanya khusus, misalnya jika kaki terkena paku, impuls dari kaki kembali lagi ke kaki. Sedangkan pada sistem hormon, sinyal yang dibawa berupa cairan hormon. Efek hormon berjalan lambat karena dihantarkan melalui sistem peredaran darah. Organ target ada yang khusus, ada juga yang umum. Misal hormon. Kelenjar yang menghasilkan hormon, yang pertama ada hipotalamus, terletak di otak depan, berfungsi untuk mengatur homeostasis, mempunyai sel-sel saraf khusus yang memproduksi neurohormon yang berfungsi sebagai faktor pencetus dan faktor penghambat. Yang kedua, hipofisis, kelenjar pituitari, terletak di dasar otak besar, memiliki peranan besar dalam koordinasi kimia tubuh sehingga disebut master of glands. Karena sekresinya digunakan untuk mengontrol kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Yang ketiga, kelenjar pineal terletak di otak bagian tengah dan menghasilkan hormon melatonin. Kelenjar pineal membantu mengatur siklus proses fisiologi siang dan malam sehingga mempengaruhi pola tidur, selera makan, dan suhu tubuh. Empat, kelenjar tiroid bisa disebut dengan kelenjar gondok, terdiri dari dua lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur reaksi metabolisme karbohidrat, penggunaan O2 dan CO2, mempengaruhi perkembangan tubuh dan mental.
Yang kelima, ada kelenjar anak gondok paratiroid. Di setiap sisi kelenjar tiroid terdapat sepasang kelenjar kecil yang disebut kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon paratiroid untuk mengatur kandungan ion fosfat dan ion kalsium dalam darah dan tulang. Yang keenam, ada kelenjar anak ginjal adrenal. Kelenjar adrenal atau suprarenal terletak di atas kutub setiap ginjal. Terdiri dari bagian luar berwarna kekuningan yang disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Yang ketujuh ada pankreas. Pada pankreas terdapat kelompok sel yang disebut dengan pulau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. 8. Ada testis, merupakan organ reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Apabila seorang laki-laki mengalami kekurangan hormon testosteron, maka ia akan mengakibatkan penurunan massa otot, pengeroposan tulang, penurunan kemampuan seksual. Pada kondisi ini akan memudahkan penyakit menyerang tubuh. 9. Ada ovarium, merupakan organ wanita yang berfungsi untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini mempengaruhi perubahan fisik wanita saat menginjak masa pubertas, mengatur siklus menstruasi, dan menunjang proses kehamilan. Jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar. Pertama, tiroid. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan berfungsi membantu metabolisme tubuh. Tiroid yang akan berperan pada naik turunnya berat badan, tingkat energi tubuh, suhu badan, kondisi kulit, hingga pertumbuhan rambut dan kuku. 2. Insulin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berada pada bagian bawah dan agak di belakang letaknya. Insulin akan mengatur kadar gula tubuh, termasuk menjaga supaya tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan diabetes. Dengan insulin, tubuh akan mengolah glukosa atau gula dari karbohidrat yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi menjadi energi. Bila tidak dipakai, gula olahan insulin tadi akan disimpan tubuh untuk digunakan bila dibutuhkan. Tiga, estrogen. Hormon pada wanita yang diproduksi pada ovarium sesuai fungsinya sebagai hormon seks wanita. Estrogen bertanggung jawab untuk reproduksi, menstruasi, dan menopause. Kelebihan estrogen bisa meningkatkan risiko kanker payudara, kanker rahim, diabetes, dan mood yang berubah-ubah cepat. Tapi kekurangannya bisa menimbulkan jerawat, penipisan kulit, hingga kerontokan. 4. Testosteron. Hormon yang ini merupakan hormon seks pria dan dihasilkan di testis. Testosteron berperan penting pada perkembangan organ-organ reproduksi pria, juga karakteristik sekunder pria seperti pertumbuhan massa otot, meningkatkan kepadatan tulang, rambut tubuh, janggut, dan jambang. Kelebihan hormon ini membuat peningkatan libido berlebih dan mudah tersulut emosi, tapi kekurangannya menimbulkan kerutan wajah, pinggang mengendut, penurunan libido, hingga disfungsi ereksi.
5. Dopamin. Biasanya, bila kita sedang senang, denyut jantung meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh dopamin. Hormon yang dihasilkan oleh bagian otak bernama hipotalamus ini dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Karena memengaruhi kesenangan yang dirasakan, dopamin dijuluki pula sebagai happy hormone atau hormon kebahagiaan. Selain itu, dopamin berperan besar pada proses berpikir manusia, membantu kita merencanakan sesuatu dan fokus. Juga memotivasi diri, siklus tidur, suasana hati, rasa mual dan ingin muntah, serta rasa sakit. Yang keenam, melatonin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar pineal pada otak dan sangat berperan dalam mengatur aktivitas tidur kita. Melatonin akan membantu tubuh untuk mengetahui kapan waktu tidur dan bangun. Apabila mata terpapar cahaya terang mulai pagi hari, produksi melatonin akan menurun sehingga tubuh spontan terbangun. Sebaliknya, saat sumber cahaya berkurang pada malam hari, melatonin meningkat dan membuat kita mengantuk. Itulah sebabnya manusia bisa tertidur di malam hari selama berjam-jam. Gangguan kerja melatonin akan mengganggu juga siklus tidur. Misalnya, mengalami insomnia. Padahal tidur sangat penting untuk kesehatan tubuh. 7. Serotonin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal pada otak dan sistem pencernaan ini juga berperan untuk mengatur mood seseorang. Selain itu, dapat membantu tubuh untuk mengatur siklus tidur, nafsu makan, dan fungsi pencernaan, juga fungsi otot. Kekurangan serotonin akan membuat seseorang sering merasa cemas, tertekan, sakit kepala, hingga nafsu makan, dan insomnia. 8. Adrenalin. Saat kondisi kamu sedang tertekan, kelenjar adrenal atau anak ginjal serta sistem saraf pusat akan melepaskan hormon adrenalin ke dasar. Kemudian hormon akan bekerja untuk meningkatkan pasokan oksigen dan gula ke otak, melancarkan aliran darah ke jantung dan otak, dan meningkatkan metabolisme. Hasilnya, meningkatkan reaksi tubuh terhadap kondisi yang dihadapinya. Tapi, kelebihan adrenalin malah memicu kecemasan berlebihan, depresi, penyakit jantung, hingga kelebihan berat badan. Sembilan, growth hormone, hormon pertumbuhan. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari ini krusial peranannya dalam kehidupan manusia karena membantu perkembangan otot dan kekuatan tulang. Bertugas juga untuk reproduksi dan regenerasi sel seperti membantu jaringan tumbuh, menyembuhkan luka dan yang dialaminya, serta meningkatkan metabolisme tubuh supaya manusia bisa tumbuh dengan baik. 10. Kortisol. Hormon kortisol dihasilkan oleh kelenjar adrenalin dan kerap disebut sebagai hormon stres karena diproduksi saat kita mengalami stres. Kortisol akan meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kekencangan otot ketika kita menemui situasi yang menurut kita berbahaya. Adanya kortisol membantu kita bertahan dan menyesuaikan diri pada situasi penuh tekanan. Kortisol juga berperan mengatur kadar gula darah, mengontrol metabolisme, mengurangi inflamasi, dan membantu pembentukan memori di otak. Bila terasa segar akan bangun pada pagi hari dan bersemangat, ada peran kortisol juga pada kondisi tersebut. Itulah 10 jenis
hormon penting yang perlu kita ketahui. Dengan demikian, kamu bisa mengambil manfaatnya dari keberadaan hormon-hormon tadi untuk menjaga kesehatan diri. Kelainan hormon. 1. Sindrom Cushing. Kondisi ini terletak karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. 2. Hipopoituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari dapat menimbulkan masalah kesehatan yang beragam. Pada anak, hipopituitarisme dapat menyebabkan gangguan perkembangan. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini berpotensi menyebabkan kemandulan atau infertilitas. 3. Penyakit Addison. Penyakit Addison disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Empat, PCOS, Sindrom Ovarium Polycystic. Penyakit ini terjadi ketika fungsi ovarium atau induk telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyebab penyakit PCOS belum diketahui secara pasti, namun penyakit ini diduga dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu, seperti kelebihan hormon androgen atau insulin. 5. Gigantisme. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Kondisi gigantisme membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. 6. Hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon tiroxin atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita, namun kondisi ini juga bisa dialami pria. Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, gangguan cemas, hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar. 7. Hipotiroidisme. Tiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering. Pada anak-anak, hipotiroidisme dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Masih ada beragam penyakit dan kondisi lain yang berkaitan dengan terjadinya gangguan hormon dalam tubuh, sehingga perlu serangkaian pemeriksaan yang seksama untuk bisa menentukan penyakit yang mendasari munculnya gangguan hormon tersebut. Terima kasih.
Terima kasih kepada Siti Parwati sudah memaparkan materi tentang sistem hormon. Selanjutnya kepada Taufikur Rohman dipersilahkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan sistem hormon. Baik, terima kasih waktunya. Pertanyaan dari saya yang pertama, salah satu contoh pesan kimiawi antar sel itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan sistem syaraf dan sistem hormon? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang akan terjadi ketika tubuh kita mengalami kelebihan hormon dopamin? Terima kasih. Terima kasih Taufikur Rahman sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Kepada Siti Parwati dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Taufikur Rahman. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Sebutkan contoh pesan kimiawi antar sel, yaitu salah satunya ketika seseorang mengonsumsi alkohol, maka akan menyebabkan efek mabuk pada tubuh orang tersebut. Nah, alkohol mengandung banyak molekul, namun yang paling banyak adalah etanol. Molekul ini terdiri atas 2 atom karbon yang bergabung dengan 1 atom oksigen. Etanol berbentuk padat dan mudah larut dalam air. Ini menyebabkan bisa masuk menembus jaringan, otot, kulit, serta otak. Saat ada di otak, alkohol bekerja pada salah satu bagian yang disebut nukleus accumbens. Area ini terletak di tengah otak dan bagian yang berkaitan dengan memori. Alkohol kemudian melepaskan dopamin pada nukleus accumbens. Ini menyebabkan orang merasa lebih tenang dan lebih baik. Tak hanya itu, hal ini membuat orang merasa lebih percaya diri dan banyak bicara. Meski orang terlihat baik dan percaya diri, sebenarnya saat ini otak mengalami tekanan. Alkohol tak hanya berhenti sampai area nukleus accumbens saja, namun mulai menyebar ke seluruh bagian otak. Alkohol menghentikan komunikasi dan pergerakan bahan kimia antar reseptor saraf dan dalam otak. Hal ini menyebabkan otak bekerja dengan sangat pelan. Alkohol menekan saraf dan otak, sementara saraf mempengaruhi hampir semua fungsi tubuh. Alkohol yang cukup banyak akan membuat orang tertidur atau muntah. Namun lebih parah ketika alkohol menetap di otak. Alkohol akan menutup bagian-bagian otak yang melakukan pekerjaan penting. Tak jarang seseorang meninggal saat mabuk karena otak mereka lupa caranya bernafas. Kemudian, alkohol diproses dalam liver. Alkohol tak merusak liver, namun zat dari alkohol yang telah diproses itulah yang bisa menyebabkan kerusakan. Sementara itu, alkohol yang tidak diproses akan terus beredar ke seluruh tubuh, keluar dalam bentuk urin dari ginjal, masuk ke kulit dan paru-paru. Itulah cara alkohol bekerja dalam otak dan seluruh tubuh. Yang kedua, bagaimana perbedaan sistem saraf dan sistem hormon?
Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sistem saraf mempunyai perbedaan, yaitu sinyal yang dibawa untuk sistem saraf, sinyal yang dibawa berupa impuls saraf. Impuls saraf berjalan cepat karena dihantarkan melalui sabut saraf. Organ target biasanya khusus. Misalnya tadi, jika kaki terkena paku, impuls dari kaki kembali lagi ke kaki. Sedangkan untuk sistem hormon, sinyal yang dibawa berupa cairan hormon. Efek hormon berjalan lambat karena dihantarkan melalui sistem peredaran darah. Organ target ada yang khusus, ada juga yang umum. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang terjadi apabila kita mengalami kelebihan hormon dopamin? Gejala-gejala yang dapat timbul pada seorang yang mengalami kelebihan dopamin adalah tubuh yang terbilang mudah gelisah, perasaan semangat dan senang yang lebih tinggi, libido yang tinggi, mengalami insomnia, serta lebih mudah untuk terserang stres. Maka dari itu, seorang yang mengidap gangguan ini biasanya akan diberikan obat penghambat dopamin untuk membuat kandungan tersebut di dalam tubuh menjadi lebih seimbang. Dengan obat tersebut, tubuh akan membuat peredaran zat tersebut menjadi lebih lambat dari biasanya, sehingga efek kelebihan dopamin dapat dikurangi. Seseorang yang mengonsumsi obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kadar dopamin pada tubuh ketika sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, nikotin, alkohol, dan obat-obat terlarang lainnya juga dapat memengaruhi siklus dopamin pada tubuh sehingga meningkat drastis. Seseorang yang mengalami kelebihan dopamin dapat dihubungkan dengan beberapa komplikasi serius. Misalnya, skizofrenia merupakan gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gangguan tersebut dapat menyebabkan kelainan mental yang berbahaya jika tidak segera ditangani. Jika hal itu terjadi, seseorang akan merasa terobsesi terhadap suatu hal. Hal tersebut akan menyebabkan seseorang menjadi lebih keras berusaha dan berpikir untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai. Jika hal itu terjadi, bisa jadi tubuh dan otak kekurangan waktu untuk beristirahat sehingga sangat membahayakan bagi tubuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti Parwati sudah memaparkan materi tentang sistem hormon dan juga menjawab pertanyaan dari Taufikur Rahman. Pada Taufikur Rahman juga terima kasih sudah aktif bertanya pada diskusi kali ini. Nah, sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.